kabupaten kota yang tidak bisa ikut itu Kabupaten Belitung sama Bangka Barat. Pertama alasannya memang anak-anak ini sebagian besar sudah bahasa Bangka lah melambur Pak Gub. Karena memang pasti ini seharusnya itu dilaksanakan tahun 2020. Tapi karena kondisinya masih pandemi seperti ini diundur tahun 2021. Sehingga anak-anak yang tadinya sudah juara seleksi pada tahun 2019 itu kadang-kala sudah kemana-mana dia dan Pak Gubernur. Sehingga sebagian ustaz-ustaz itu nyari lah payah. Itu salah satu alasannya. Yang kedua, memang sebagian orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk ikut kegiatan berkumpul ramai-ramai seperti ini karena kondisinya memang sama-sama kita ketahui. Itu alasan yang disampaikan oleh teman-teman kita yang ada di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Barat. Tapi untuk sport, apakah infak dana dan sebagainya, mereka tetap menyupport kita, memberi infak sedekah, mendorong anak-anak 4 kabupaten kota ini untuk bertanding pada pagi hari ini. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Gubernur juga, memang rencananya untuk tingkat provinsi kami meminta dana Pak Gub untuk penyelenggaraan lomba ini kan. Maksudnya kelak anak-anak yang lah juara di tingkat provinsi ini untuk memberangkatkan kafilah provinsi Bangka Belitung, baru rencana nemu Pak Gubernur rencanakan. Karena tahun yang lalu tuh pas kami pertama dilantik tahun 2016 Pak Gubernur, memang pada saat itu langsung dihadapkan dengan kegiatan Festival Anak Soleh tingkat provinsi yang ke-10. Saat itu dana kita memang minim. Dan alhamdulillah Pak Gubernur pada saat kita silaturahmi, beliau nanya, Ika perlu dana untuk kegiatan nasionalnya di Kalimantan, Banjarmasin waktu itu, di Banjarmasin. Berapa Ika perlu duit dah, kata Gubernur kan. Agak seger kan kami dengar saatnya kan. 350 juta Pak Gub. Oh, Ika lah hadir berapa? Ya, beliau kan. Dia pakai bahasa basi, Ika lah hadir berapa? Kata kami lah hadir sekitar 150 juta Pak Gub. Pacak deh Ika, jadi kira-kira 150 juta lagi. Jadi 100 juta lagi. Kata kawan-kawan, limit kan, pacak Pak Ketua. Pacak Pak Gub. Konsepnya aku bantu 100 juta katanya. Alhamdulillah. Jadi tahun 2017 kemarin kafilah kita berangkat dari Provinsi Bangka Belitung ke Banjarmasin dibantu oleh beliau 100 juta dan alhamdulillah Pak Gub membawa hasil mengharumkan nama Provinsi Bangka Belitung. Pada saat itu beberapa tangkai lomba anak-anak kita dari Provinsi Bangka Belitung itu sempat juara 3, ada 2 cabang lomba, juara 2 ada 1 cabang lomba dan harapan 1. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada para ustaz-ustazah yang telah mengharumkan nama Provinsi Bangka Belitung. Di sia-sia Pak Gubernur dari 100 juta. Nah, mohon maaf Pak Gub, untuk tingkat nasional tahun ini siokianya bulan September November nanti di Palembang Sumatera Selatan. Tapi sekitar 1 minggu yang lalu kita bertemu langsung dengan Direktur Nasional LPPTKA dan juga Ketua Umum menyampaikan kemungkinan besar untuk PASI tingkat nasional tahun 2020 itu diundur ke tahun 2022 dengan alasan pertama pada saat itu tuan rumah Sumatera Selatan DPW Provinsi Sumatera Selatan telah mendapat dana hibah Pak Gub pada tahun 2021 sehingga untuk dapat dana hibah lagi tahun 2022 kemungkinan terkendala dengan aturan. Maka dari itu diundur ke tahun 2022. Jadi mohon maaf kepada orang tua, ikhwan-akhwat pengurus DPD untuk pemenang lomba PASI pada tahun ini itu belum tentu diberangkatkan ke tingkat nasional. Karena tahun 2022 itu seleksinya mulai dari awal lagi Pak Gub. Mulai seleksi dari kecamatan, kota, provinsi, baru ke tingkat nasional. Pertimbangannya itu tadi yang kedua, karena masih kondisi Covid seperti ini, harapannya untuk kegiatan nasional itu
gebiarnya, syiarnya lebih semarak lagi. Kalau kondisinya masih seperti ini, otomatis kegiatannya tidak semeriah yang tahun 2017. Karena itu kepada anak-anak kami, janganlah berkecil hati. Andaikan nanti anak-anak juara pada PASI provinsi tahun ini, anak-anak tidak diberangkatkan ke tingkat nasional, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak usah kecewa. Tapi persiapkan diri untuk ikut lomba lagi pada tahun 2022. Mudah-mudahan anak-anak semua masih punya kesempatan untuk bertanding berlomba pada tahun 2022 dan bisa juara dan ikut ke tingkat nasional. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kami tutup, Pak Gubernur alhamdulillah DPW Provinsi Bangka Belitung pada beberapa waktu DPP rapat nasional itu menentukan 5 DPW terbaik se-Indonesia, dan Gubernur terpeduli kepada BKPMI serta Bupati Wali Kota terpeduli dan juga DPD teraktif. Nah, pada saat itu alhamdulillah piagam dekat piala trofi ini. Nah, ini adalah piagam penghargaan dari Ketua Umum DPP BKPMI Pusat bahwa DPW BKPMI Provinsi Bangka Belitung termasuk DPW terbaik se-Indonesia. Yuk lapor takbir. 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 Jadi keberhasilan ini tentunya dukungan semua pihak Pak Gub, termasuk TK, TPA, Ustadz, Ustazah, santri, kawan-kawan, ikhwan akhwat, pengurus DPK, DPD dan seluruh jajaran keluarga besar BKPMI, dan tidak ketinggalan juga pemerintah daerah membantu kami mulai dari kecamatan sampai ke tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional. Pemerintah sangat peduli dengan BKPMI. Alhamdulillah. Termasuk alhamdulillah kami sampaikan juga pada kesempatan ini, insentif Ustadz Ustazah tahun ini juga sudah dianggarkan oleh pemerintah provinsi tidak kurang dari 13 miliar. Alhamdulillah. Jadi ikhwan akhwat, keluarga besar BKPMI, mari kita dukung program-program pemerintah khususnya di bidang keagamaan, pengentasan buta aksara Al-Quran, dan ini ada PR besar dari Pak Gubernur berkenaan dengan tingginya angka putus sekolah pada SMA, SMK, dan MA. Beberapa waktu yang lalu kami telah rapat kecil Pak Gub, kami telah menemukan beberapa solusi. Mungkin nanti bisa diskusi dengan Pak Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi berkenaan untuk mengatasi tingkat putus sekolah yang sangat tinggi ini, dan juga moral anak-anak remaja kita saat ini. Seperti yang Pak Gubernur katakan, masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang atau satu kelompok atau pemerintah saja, tapi ini adalah kerjasama kita semua untuk mengatasi hal ini agar para remaja kita terselamatkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tamu undangan yang telah hadir pada saat ini. Wabil khusus kepada seluruh jajaran panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kegiatan ini mudah-mudahan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Pada saatnya nanti mohon Pak Gubernur memberi arahan dan membuka acara ini secara resmi. Demikian dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus membuka secara resmi Festival Anak Soleh Indonesia yang ke-11 tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima uliqa wal khatim lima syarab nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa bidayazih. Yang hormati Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung, Bapak Pemilihan Ahli Nazul, Ketua BKPPRI Zainuddin, kayak potong kambing gitu. Jadi Ketua BKPPRI Provinsi Bangka Belitung hadir sini yang kami banggakan Bapak Bupati Bangka Tengah. Alhamdulillah beliau memang dari dulu sama-sama memperhatikan BKPPRI, sangat aktif ya. Pak Asisten 1 Kota Prambanan yang mewakili Pak Kapolda, Pak Yusuf, dari pemuda yang mewakili Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ya, Pak Erpawi yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, dan yang mewakili Pak Danrem, para ketua DPD BKPPRI se-Bangka Belitung yang hadir pada hari ini, para peserta Festival Anak Soleh, wali santri, Bapak Ibu sekalian, para undangan yang hadir di gedung LPMP ini, dan yang berbahagia Ibu Absoh, Pak Absoh senior kita ini luar biasa, selalu hadir, Ketua Al-Hidayah Provinsi Bangka Belitung. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Festival Anak Soleh Indonesia untuk kesekian kalinya diadakan di provinsi kita dan selanjutnya nanti di nasional. Suatu kegiatan yang tidak boleh kita abaikan dan tidak boleh kita tidak seriuskan, karena dari festival kita, Festival Anak Soleh inilah tunas-tunas bangsa dan harapan bangsa, penerus bangsa insya Allah akan lahir. Ketika karakter anak bangsa yang religi, yang agamais, khususnya untuk agama Islam, ditempa sejak dini dan diuji dalam festival ini, terus dievaluasi sejauh mana hasilnya. Ini adalah suatu filter yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dan tidak boleh diabaikan. Dan ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kita semua. Jadi tadi saya sempat menanya ke Pak Zainuddin, ngapa yang duit itu dari ngirim? Kalau alasannya nggak pas, oh ini tanda-tanda ketua DPD-nya harus dieliminasikan karena tidak bertanggung jawab. Ya, kalau kita nak bagus ke depan daerah kita, BKPPRI ini tetap dia harus menjadi pionir dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang dikumandangkan dalam marsnya. Sudah terpatri di dalam hatinya, menjadi mujahid, muhandid, musyahid, muwadid. Oh, ini luar biasa. Jadi tapi tadi alasan Pak Ketua Pak Zainuddin dalam kondisi COVID ini ya dapat diterima. Tetapi kita jangan terlalu takut ke COVID. Yang penting prokes dipakai. Kalau kita mencagok juga di rumah, imun kita lebih tumbuh juga. Karena imunitas itu akan tumbuh ketika kita happy, ketika kita bahagia. Nah, ibu-ibu yang hadir di sini mendampingi orang tua, itulah yang mendampingi anak, itulah yang harus dilakukan. Karena anak-anak ini nilai tambahnya yang utama itu adalah ketika orang tuanya sangat memperhatikannya. Jadi jangan diserahkan kepada ustaz-ustazah. Orang tua harus ikut mendampingi. Permasalahan anak bangsa kita sekarang
khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, di mana tingkat putus sekolahnya tinggi dan 30% di antara putus sekolah itu diakibatkan oleh itu yang tidak diinginkan. Dia satu sumber kena budak kecil. Gitu Pak. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Nah, BKPMNI selaku pionir dan garda terdepan dalam rangka meningkatkan dan mengisi dan menciptakan karakter anak bangsa yang soleh dan soleha, itu betul-betul harus bisa membaca tanda-tanda zaman. Ketika sesuatu hal berkembang dan itu menyebabkan karakter yang sangat berubah signifikan, saya minta dengan sangat BKPMNI harus juga mengevaluasi apakah kurikulum dan cara yang selama ini dipraktekkan itu sudah sesuai. Makanya kami insya Allah tahun depan akan menambah satu syarat ketika masuk SMA. Harus melaksanakan munaqashah ulang bagi muslim yang mau masuk SMA dan SMK. Ya, harus melaksanakan munaqashah ulang, dan pada saat ujiannya itu kami minta tolong dengan sangat keterlibatan pengurus BKPMNI di seluruh level. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kami akan meningkatkan persentase penerimaan anak sekolah SMA SMK ini. Bagi yang hafiz 5 juz ke atas, itu akan diprioritaskan sekolah mana yang mau mereka pilih. Nah, untuk hal ini tentunya tidak terlepas daripada pembinaan kita bersama. Dan kepada orang tua, kami sangat mohon dukungannya. Jangan terus terlalu bangga kepada anak yang hanya sudah lulus dan tamat TPA. Kalau tidak salah, saya pernah mengatakan kepada, saya tidak tahu apakah zaman Zainuddin atau zaman sebelumnya, jangan terlalu cepat meluluskan anak-anak lulus TPA. Karena otak anak ini lebih cepat menerima hal-hal yang apapun yang mereka diajarkan kepada mereka akan cepat mereka terima. Itu yang saya sampaikan, 80% otak manusia itu terisi 80% sampai dari 0 tahun sampai usianya 10 tahun, 80%. Bayangkan. Makanya kenapa anak-anak, misalnya anak-anak yang habis Al-Quran itu umurnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, karena cepat. Kecuali dia terlatih tidak bagus sekolah-sekolahnya, makalah jadilah dia cadel, tulisannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya minta tolong benar ini, BKPMNI harus betul-betul berada di garda terdepan. Nah, menyinggung apa nanti? Tadi sebetulnya Pak Zainuddin jangan diberitahu dari Dengkot 2020 tadi. Karena itu akan mendonnya. Jadi nanti Pak Zainuddin saya minta siapapun yang nanti sudah ikut seleksi ini secara otomatis dapat ikut seleksi langsung ke provinsi. Ya, langsung ke provinsi. Nah, yang juara di sini, yang juara di sini, you know, ada bonus dari saya. Nanti insya Allah bonusnya itu pilih aja nanti kita
di samping ada pembelajarannya, napak tilas Wali Songo nanti diajak. Pengurus ini lah 13 miliar setahun. Nah, yang berikutnya, mumpung pengurus di sini semua hadir, saya ingin mengajak BKWRI untuk maju dan memberikan manfaat bagi umat, termasuk memberikan contoh dan teladan untuk umat. Kita akan lebih sukses lagi ketika ekonomi kita kuasai. Bukan saya tidak sepaham, kita belajar terus. Tapi kebanyakan orang yang belajar agama ini selalu cita-citanya ingin menjadi ustaz. Ustaz itu wajib. Ustaz itu wajib. Saya mau ustaz. Alhamdulillah. Nah, ustaz itu guru. Ya. Kalau kiai tergantung tingkatannya. Kelak kiai masalah. Saya pernah berjanji sama Kiai Rusdi, jangan ceko, Pak Gub, kode suah nengok Pak Gub kecuali jadi habib pakai kain sarung. Kode nyaman pakai itu kok. Coba kita nyimpi pun bulan puasa nih, tidak usah lama-lama deh. 2 minggu pertama kami Pak Gub pakai kain sarung, bergaul pakai kain sarung, di rumah pakai kain sarung. Kau coba sehari ini PK. Jadi kelak ya lo pakai kain sarung. Nah, BKWRI tadi saya ingin mengajak, selama ini dari 2017 kami menjadi gubernur, hibah ke BKWRI itu sangat besar dan insya Allah terus meningkat. Ya. Bayangkan 13 miliar terakhir, 13 miliar ya, 13 miliar itu kalau kita manfaatkan menjadi suatu kekuatan ekonomi awalnya, kita jadikan modal untuk mendirikan suatu unit usaha yang usahanya itu nggak jauh-jauh daripada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para ustadz dan ustazah. 13 miliar ini dihimpun, digelontorkan, tetap diberi kepada ustadz dan ustazah, tetapi sudah berupa dengan bahan kebutuhan pokok. Ibaratnya kita membuat usaha kita sendiri sebagai usaha distribusi bahan pokok. Nah, 13 miliar inilah yang sulit dicari orang selama ini untuk mendirikan usaha yang kokoh dan kuat. Agar apa? Ekonomi ini bisa kita kuasai. Kalau kita tidak bisa menguasai ekonomi, selamanya kita akan bergantung kepada orang lain. Nah, saya sudah minta dengan Pak Zainuddin untuk mengajak DPD rapatkan bagaimana memanfaatkan 13 miliar ini untuk diberikan kepada ustaz dan ustazah, bukan berupa uang, tapi berupa kebutuhan pokok. Nah, kalau tambahan-tambahan yang lainnya cukup dari barang bupati wali kota. Nah, ini saya nggak tahu nih. Tapi Bupati Bangka Tengah tidak melakukan itu. Coba cek yang lain. Kadang-kadang yang dapat dari provinsi, yang anggap yang dari provinsi inilah punya. Karena kadang-kadang anggap kabupaten memang ya.
kami kalau membantu BKPM ini harus lewat kabupaten. Nah, jadi kelak tolong yang dari provinsi ini dikonsolidasikan, yang dari kabupaten kota bisa berupa uang. Itu tergantung ke kepala DPD. Nah, kembali ke festival anak soleh ini, nanti ketika ustaz dan ustazahnya BKPM ini sudah berhimpun dalam suatu komunitas dan bisa menggerakkan suatu kegiatan ekonomi, dia tidak menutup kemungkinan kegiatan sosialnya sebagai ustaz dan ustazah tadi akan ditopang dengan kekuatan dana yang lebih baik dan lebih kuat. Kalau kita sudah ditopang dengan dana yang lebih baik dan lebih kuat, di situ akan lebih mudah kita memajukan BKPM ini dan sekaligus mendidik anak bangsa ini dengan lebih leluasa. Kenapa? Modal utama kita ini di samping kemauan harus didampingi dengan kekuatan ekonomi. Nah, kalau ini sudah kita kuasai dan BKPM sudah dilatih itu, saya yakin dan percaya program BKPM untuk anak bangsa ini menjadikan anak-anak didik kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah berdasarkan Islam, itu akan menjadi sangat lebih luar biasa. Maka dalam prinsip kehidupan kita ini, jangan lepas kita hanya sekedar mengajar saja, tetapi kita harus lebih kreatif mencari peluang-peluang lainnya untuk bersama-sama memajukan pendidikan Qur'ani, sehingga pentadabburan Al-Quran di wilayah kita ini akan lebih jos lagi, lebih kuat lagi. Saya senang pada saat tahun ke-4, ke-5 saya ini banyak pesantren berdiri, banyak SD Islam terpadu berdiri. Saya sangat senang, dan tidak ada minggu-minggu saya yang tidak saya kunjungi pesantren dan SD Islam terpadu. Saya ingin mencurahkan kemampuan saya untuk membina mereka sejak dini. Kenapa? Kalau semangat SD Islam terpadu ini, semangat pendiri pesantren ini kuat, tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan SDM yang mengajarnya bagus, nanti hasilnya akan drop, outputnya tidak bagus. Nah, ini akan teruji juga ke BKPM ini. Festival Anak Soleh ini tidak serta-merta kita hanya ingin menjadi juara. Siapa juaranya? Bukan. Tetapi dari sini kita bisa mengevaluasi atau memprediksi bagaimana nanti generasi muda kita ke depan itu akan tetap berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang kuat. Contoh, jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dukung anak-anaknya untuk festival anak soleh ini, tetapi tolong jiwa kompetisinya itu agak dikurangi, jangan. Jadi sama halnya kalau saya tanya, ngapa kena habis Al-Quran? Jawabnya, guna meletakkan mahkota surga untuk orang tuaku. Sudah? Guna selamat dunia dan akhirat. Sudah? Yang bingung. Kalau hanya sebatas itu saja Bapak Ibu sekalian memotivasi anak Bapak Ibu sekalian untuk menjadi hafiz Al-Quran, rasa kuat Al-Quran dia mengajar macamnya. Apa yang dibalik itu yang harus kita lakukan? Saya ingin memberikan manfaat kepada orang lainnya dengan jiwa Al-Quranku yang bagus. Jadi jangan arogan, jangan belagak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk umat harus dikedepankan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Anak Soleh Indonesia Provinsi Bangka Belitung, saya nyatakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, selamat Pak Ustadz atas predikat terbaik. Ini luar biasa. Kalau pacak dipilih lagi lah saya mungkin ya.
ya kan? Manfaatnya bagus. Selamat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Sekretaris Umum MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Ustadz Dr. Andes Ahmad Lutfi Hazeh. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa bil khair warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahi Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarraqan ma'suma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Tahassanna bi zilzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna hadzal waba isrif 'anna wa baghfarna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma zayyin hayatana wa zurriyatana bi hayatil Qur'an wa ahsin akhlaqana wa akhlaqi zurriyatana bi akhlaqil Qur'an. Allahumma rzuq lana zurriyatan salihatan bi ta'zimil Qur'anil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana bi hadzal hajah. Rabbi yassir wa ta'assir rabbi tamim bi khair ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, setelah pembacaan doa tadi, maka usai sudah acara pembukaan Festival Anak Soleh Indonesia yang ke-11 tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah alhamdulillah. Saya mengucapkan apresiasi dan selamat kepada BKPMRI Provinsi Bangka Belitung karena mereka dinobatkan oleh DPP BKPMRI Pusat sebagai BKPMRI terbaik di Indonesia. Yang kedua, festival ini dilakukan adalah sebagai tindak lanjut mundurnya festival tahun 2020 yang karena kondisi kemarin. Tapi kita tetap melaksanakan festival ini dengan tetap menjalankan, mematuhi prokes kesehatan. Nah, harapannya ini dapat terselenggara dengan baik karena ini adalah bagian daripada program yang memang harus dilaksanakan. Karena setiap tahun itu BKPMRI pasti akan melakukan evaluasi kinerja mereka selama setahun itu.